Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Hari ini kita ingin sedikit membahas tentang video yang unik, yaitu di video M. Hakim Bawazir ya, Ustadz Hakim Bawazir dalam sebuah video yang judulnya Permohonan Maaf Jaya Wisesa di Petilasan Bondan Kejawan, Syiar dalam Gelap. Yang kita bahas ini adalah ketika Ustadz Hakim Bawazir berinteraksi dengan sebuah makhluk yang bernama Mbah Joglo, menanyakan tentang Brawijaya, apalagi Brawijaya 5. Kemudian makhluk tersebut sedikit aneh ataupun kebingungan siapa itu Brawijaya. Kita lihat dulu ya videonya sebentar. Ana wigati apa le? Ada perlu apa nak? Iya, saya pengen tahu tentang sejarah Bondan Kejawan sebenarnya. Atau Anda sendiri pernah nggak mendengar tentang Raden Bondan Kejawan itu sendiri? Mbah Jawan maksud piro? Jawaban Mbah Jawan. Siapa Mbah Jawan niku? Sampai maksud iru. yang kamu maksud itu. Oh, berarti Anda mengenal ya? Tahu tentang sejarahnya? Iya, dheweke mrene mung sepisan rikala zaman perang biyen. Ya dulu beliau kesini hanya sekali waktu zaman perang. Iya. Anda pernah berjumpa langsung? Ya wis. Sudah. Sudah. Wis. Terus apa sih yang Anda ketahui tentang Raden Bondan Kejawan itu? Betul, dia anaknya putranya Iya. Majapahit. Dheweke salah sawijining putra Dia salah satunya putra Putra Girindrawardana. kedua Girindrawardana. Girindrawardana. Hmm. Bukan Brawijaya. Sopo Putra Wijaya? Siapa itu Brawijaya? Oke, tapi sampai Bu Wiri, Ya Joglo. Girindra, Girindrawardana. Girindrawardana itu Raja Majapahit. Iya, Iya, Sebelum Majapahit hancur atau sadurunge. sebelumnya. sebelum hancur? Mungkin satu orang gelarnya beda kali ya. Brawijaya dengan Girindrawardana. Ya, Mbah Joglo di sini tidak mengetahui siapa itu Brawijaya ketika ditanyakan ulang oleh Ustadz Hakim Bawazir tentang Brawijaya. Sekali lagi, makhluk tersebut tidak mengetahui siapa itu Brawijaya. Sahabat Black Knight, mari kita bahas sekilas mengenai Brawijaya, apalagi Brawijaya 5. Makhluk tersebut tidak mengetahui Brawijaya 5. Dan kalau kita lihat ya, sekarang saya ingin menghadirkan, ini adalah daftar yang sudah saya buatkan tentang Raja-Raja Majapahit versi Pararaton, Negara Kertagama, dan beberapa prasasti ya. Pararaton itu adalah kitab yang ditulis tentang Majapahit, ditulisnya di non istana, maksudnya di luar istana, dan ditulisnya setelah atau ketika Rajapahit mulai runtuh ya. Sedangkan Negara Kertagama dibuat oleh pihak istana Majapahit, khususnya ketika Majapahit sedang dalam zaman keemasan. Jadi itu adalah dibuatlah sebuah kitab Negara Kertagama. Sedangkan prasasti-prasasti adalah beberapa peninggalan ya, menggambarkan keadaan saat itu. Nah, ini adalah daftar jadi daftar Raja-Raja Majapahit berdasarkan Pararaton dan Negara Kertagama dan beberapa prasasti. Yang pertama adalah raja pertamanya dalam Pararaton disebut dengan Raden Wijaya. Sedangkan dalam Negara Kertagama disebut juga dengan Dyah Wijaya. Negara Kertagama Dyah Wijaya namanya ya. Sedangkan Raden itu sendiri adalah panggilan untuk majikan ya, tuan, diambil dari kata Rahadian, Rahaden, kemudian Raden. Kemudian dalam prasasti Kudadu nama
lengkapnya disebutkan Nararya Sanggrama Wijaya ketika dia menduduki tahta Majapahit. Di beberapa prasasti disebutkan bergelar dengan Sri Kertarajasa Jayawardana, memerintah dari 1294 sampai 1309. Selanjutnya tahta diwariskan kepada anaknya, yaitu dalam Pararaton disebut dengan Raden Kalagemet, sedangkan dalam negara Kertagama namanya adalah Sri Jayanagara. Sri Jayanagara ini ternyata dipakai nama tersebut dari sejak kecil, sehingga kita hanya menemukan nama Sri Jayanagara dalam negara Kertagama, tapi dalam Pararaton disebut juga dengan nama Raden Kalagemet. Kemudian dalam prasasti Tuh Nyaru, ketika menduduki atau menjabat sebagai raja, dia mendapatkan gelar Sri Sundara Pandya Dewa Diswara, ya, anak pertama dari Raden Wijaya. Memerintah 1309 sampai 1328. Kemudian dalam kitab Pararaton dia meninggal, disebutkan dia diracun oleh tabib istana yang bernama Panca. Akhirnya gelar tersebut karena belum mempunyai anak, ya, diberikan kepada Bre Kahuripan atau adik perempuannya, ya, adik perempuannya dari lain ibu. Kita mengetahui Raden Wijaya mempunyai istri, ada beberapa istri dari anak Kertanegara, ya, ada 4, dan salah satunya adalah Bre Kahuripan, jadi beda ibu. Kemudian itu dalam Pararaton, sedangkan dalam negara Kertagama diberi nama atau mendapat namanya adalah Sri Tribuana Wijaya Tunggadewi. Kemudian dalam prasasti, termasuk dalam prasasti Waringin Pitu, namanya adalah Sri Tribuana Tunggadewi. Nama aslinya adalah Dia Sri Gitarja. Kemudian dia mempunyai anak, dan anaknya ketika berumur 16 tahun, yaitu dalam Pararaton disebut dengan Raden Tetep, atau dalam negara Kertagama adalah Dia Sri Hayam Wuruk, dan ketika menduduki gelar Sri Rajasa Nagara. Nah, di tahun inilah Majapahit mencapai zaman keemasannya, dan Hayam Wuruk ini memerintah, ya, lumayan 23 tahun, ya. Kemudian tahta diwariskan kepada keponakan dan menantunya, yaitu Brahyang Wisesa dalam Pararaton, atau dalam negara Kertagama bernama Sri Wikrama Wardana. Dia ini adalah putra dari Bre Pajang, adik Hayam Wuruk, yaitu Sri Wardana Duhiteswari atau Dyah Kertaja dalam prasasti Waringin Pitu, yang menikah dengan Bre Lasem Sang Ahayu kalau dalam Pararaton, atau putri dari Hayam Wuruk itu sendiri yang bernama Bre Lasem Sang Ahayu, atau dalam negara Kertagama disebut dengan Sri Kusuma Wardani. Sehingga kita melihat ada beberapa perang di situ, ya. Cuman kita tidak membahas perang saudara di sini. Yang jelas setelah Hayam Wuruk, tahta diberikan kepada menantu plus keponakannya, yaitu Brahyang Wisesa dalam Pararaton, sedangkan dalam negara Kertagama disebut dengan Sri Wikrama Wardana, memerintah dari 1389 sampai 1429. Kemudian Brahyang Wisesa atau Sri Wikrama Wardana memberikan tahtanya kepada Batara Prabustri atau Dewi Suhita karena putra mahkotanya meninggal, ya. Dia memerintah bersama dengan Aji Ratna Pangkaja atau bergelar dengan Bra Prameswara, yaitu putri dari Bre Kahuripan Sri Surawardani yang merupakan adik dari Sri Wikrama Wardana atau Brahyang Wisesa, atau putri dari
Bre Pajang ya, adiknya Hayam Wuruk ya. Bre Kahuripan itu adik putri dari Bre Pajang, adik dari Hayam Wuruk. Sehingga Aji Ratna Pangkaja ini memerintah bersamaan dengan Dewi Suhita, walaupun yang memerintah sebagai raja di sini adalah Dewi Suhita, namun dia bekerja sama dengan Aji Ratna Pangkaja. Dan kemudian setelah Dewi Suhita, kerajaan atau raja diberikan kepada adik bungsu Dewi Suhita, karena Dewi Suhita tidak mempunyai keturunan, yaitu kepada Bre Tumapel atau Dyah Kertawijaya. Dalam Waringin Pitu disebut atau bergelar dengan Sri Wijaya Parakrama Wardana. Nah, setelah itu ya dia memerintah dari 1447 sampai 1451. Setelah itu tahta raja diberikan kepada Sri Rajasawardana atau Sang Sinagara gelarnya dalam Pararaton ya. Atau dalam Waringin Pitu disebut dengan Dyah Wijaya Kumara. Nah, setelah itu, setelah beliau wafat dia memerintah dari 1451 sampai 1453. Dikatakan di sini bahwa terdapat kekosongan kekuasaan, tidak ada raja selama 3 tahun, disebutkan 3 tahun Tanhana Prabu ya. Setelah 3 tahun lamanya barulah muncul raja yang baru atau kekuasaan Majapahit dipimpin oleh Bre Wengker atau Brahyang Purwawisesa, ini gelarnya. Ini di dalam Pararaton ya, Bre Wengker. Tapi kalau dalam Waringin Pitu namanya adalah Dyah Suryawikrama atau gelarnya adalah Girisawardana. Sedangkan setelah meninggal dilanjutkan oleh Bre Tumapel atau putra bungsu dari Kertawijaya yang mempunyai gelar Brapandan Salas, yang dalam Waringin Pitu disebut dengan Singawikrama Wardana, atau namanya dalam Waringin Pitu itu adalah Dyah Suraprabowo ya. Dan gelarnya adalah Sri Singawikrama Wardana. Pararaton berhenti menceritakan tentang nama-nama Raja Majapahit. Nah, jadi sini Pararaton dan Negara Kertagama berhenti menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Sehingga dari Negara Kertagama dan Pararaton kita tidak mendapatkan nama Brawijaya, apalagi Brawijaya V. Lalu di mana kita dapat menemukan nama Brawijaya? Mungkin kita melihat referensi yang lain. Referensi yang lain di sini ada Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi di sini silsilah kerajaan Majapahit diawali dari Raden Sesuruh, kemudian Prabu Anom, kemudian yang ketiganya Prabu Adaningkung, kemudian Prabu Hayam Wuruk, dilanjutkan oleh Prabu Lembu Amisami, kemudian Prabu Bratanjung, dan yang ketujuh adalah Raden Alit atau yang bergelar Prabu Brawijaya. Nah, jadi nama Brawijaya didapatkan di referensi Babat Tanah Jawi, atau ada pula dari Serat Pustaka Raja dari penciptanya adalah Ronggowarsito. Di sini bahwa ada nama-nama, yang pertama satu Raden Tanduran atau Jaka Sesuruh, kemudian nanti bergelar Prabu Brotono, kemudian ada Raden Anom atau Prabu Brakumara. Nah, baru yang ketiganya adalah Raden Adaningkung atau yang disebut dengan Prabu Brawijaya I. Lalu yang keempat Dewi Subasiti atau Ratu Ayu atau Kencono Wungu yang menikah dengan Damar Wulan. Yang Damar Wulan ini bergelar Brokusumo ya. Dan yang kelima Raden Hayam Wuruk atau Prabu Partawijaya, Prabu Brawijaya II. Yang keenam Raden Lembu Amisan, Prabu Brawijaya III. Yang ketujuh Raden Bratanjung, Prabu Brawijaya IV. Yang kedelapan Raden Alit atau Prabu Brawijaya V. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalau Bapak atau Al-Ustadz Hakim Bawazir menanyakan tentang Brawijaya V,
maka referensinya adalah Serat Pustaka Raja atau yang dibuat oleh Ronggo Warsito. Jika menanyakan tentang Brawijaya saja mungkin bisa dijawab di babat Tanah Jawi. Tapi jika ditanyakan dengan Pararaton atau Negara Kertagama atau beberapa prasasti, kita tidak menemukan nama Brawijaya V. Bagaimana kita mau memaksakannya? Ya silahkan saja nama Brawijaya ini untuk menjadi suatu kekayaan ya. Namun yang uniknya ini Mbah Joglo tidak mendengar nama Brawijaya tersebut. Kita mencari solusi mungkin di sini ada di Prasasti Petak 1486 ada yang bernama Batara Prabu Gerindrawardana Dyaharana Wijaya. Nah, ini di beberapa Batara Prabu Gerindrawardana Dyaharana Wijaya di catatan Tompires, catatan orang Portugis 1513 ini disebutkan dengan nama Batara Fojaya yang beristana di Dayo. Ya, Batara Fojaya. Ya. Ininya adalah namanya di Prasasti Petak namanya Batara Prabu Gerindrawardana Dyaharana Wijaya. Ada kemungkinan besar namanya mungkin ya, ini kemungkinan saja. Mungkin karena namanya panjang jadi disebut dengan Batara Wijaya ya, Batara Wijaya atau Bre Wijaya lalu berubah menjadi Brawijaya. Ya, itu hanya kemungkinan saja ya, kemungkinan karena di dalam Pararaton ataupun dalam prasasti ya, dalam Pararaton, prasasti dan Negara Kertagama tidak tercatat nama Brawijaya. Tapi di catatan Tompires Batara Fojaya. Ada kemungkinan besar Batara Fojaya ini atau singkatan ya dari Batara Prabu Gerindrawardana Dyaharana Wijaya, sehingga nanti disingkat menjadi Batara Wijaya depan dan awalnya saja, kemudian Brawijaya lalu berubah menjadi Brawijaya. Mungkin itu saja tentang keunikan yang terjadi antara dialog di Al-Ustadz Hakim Bawazir ketika bertanya atau berinteraksi dengan Mbah Joglo yang menanyakan Brawijaya, nama Brawijaya, lalu Mbah Joglo terlihat kebingungan siapa itu Brawijaya. Yang dia maksud di situ yang dia tahu adalah Gerindrawardana Dyaharana Wijaya. Sahabat Black Knight, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kurang memuaskan. See you next time. Bye.